Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua dari Prodi Hukum, Prodi Manajemen, Prodi Akuntansi maupun Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Salam jumpa dengan saya Meliana Damayanti. Hari ini kita akan bahas tentang sistem politik dalam Islam. Kenapa bahasan ini penting gitu ya? Karena politik itu tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Karena kemarin pada minggu yang lalu kita sudah bahas kenapa ajaran Islam itu disebut sebagai sebuah ajaran yang komprehensif, karena Islam tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah, tetapi kita juga diajarkan oleh Islam bagaimana kita memanage hubungan kita dengan manusia yang lain. Nah, salah satunya adalah sistem politik dalam Islam. Yang harus teman-teman pahami bahwa politik yang dimaksud di sini adalah bagaimana meriayah ataupun melayani umat, gitu ya. Bukan apa yang ada selama ini, stigma-stigma bahwa politik itu kotor dan sebagainya gitu. Jadi harus dihilangkan itu stigma-stigma yang bertebaran gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi ke makna asalnya bahwa sistem politik dalam Islam itu adalah sistem politik dalam rangka untuk melayani umat, ya, baik dia Islam maupun non-Muslim. Baik, tidak berpanjang lebar untuk waktu perkenalan ini, saya akan langsung lanjutkan ke slide berikutnya. Tapi sebelumnya seperti biasa, agar Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami ilmu-ilmu Allah, maka saya persilahkan teman-teman untuk berdoa di posisinya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, hari ini kita akan bahas 3 poin besar, yaitu pengertian politik dalam Islam, prinsip dasar politik dalam Islam, kemudian kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Ya. Nah, Islam adalah agama Allah yang berisi tuntutan bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi karena itu tidak ada aspek dalam kehidupan yang luput dari tuntutannya. Coba teman-teman cermati dan juga renungkan gitu ya, bahwa Islam itu biasanya membahas tentang kehidupan, kemudian manusia dan alam semesta. Ya, coba amati gitu ya. Di kehidupan itu kita akan bicara tentang ekonominya, bagaimana muamalahnya, bagaimana kita berkunjung ke orang lain gitu ya, berkunjung ke tetangga, ataupun bagaimana kita menjaga hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya gitu ya. Itu dalam kehidupan. Jadi tidak hanya ekonomi, nanti ada pendidikan, ada lain-lainnya gitu ya. Termasuk nanti bagaimana manajemen keluarga maupun keuangan dalam sebuah keluarga Islam. Kemudian yang kedua terkait manusia gitu ya. Jadi Islam itu karena agama itu hanya dibebankan kepada manusia yang dia berbeda dengan makhluk Allah yang lain, yaitu jin maupun malaikat gitu. Kalau jin dan setan itu cenderung kepada hal yang buruk gitu ya, yang nggak mau taat sama Allah. Nah, dia memang ada potensi untuk membangkang gitu ya. Tetapi kalau malaikat, dia Allah ciptakan memang untuk menjalani perintah Allah gitu ya, nggak akan ada penolakan. Jadi kalau malaikat-malaikatnya itu disuruh oleh Allah, mereka akan melaksanakan gitu ya. Suruh balikin gunung ya dibalik gitu ya.
Tapi kalau manusia, dia diberi keistimewaan yaitu berupa akal. Akal inilah yang akan nanti menentukan gitu ya. Jadi teman-teman juga harus pahami kapan kapasitas akal ini harus digunakan maksimal gitu ya. Ketika perbuatan itu dalam kapasitas kita menguasai gitu ya, menguasai kapasitas melakukan usaha. Misalnya kita mau menghadapi UAS gitu ya, ujian akhir semester, maka dalam daerah kekuasaan yang kita kuasai adalah bagaimana kita mempelajari materi-materinya gitu ya. Kemudian kita mempersiapkan diri sebaik mungkin setiap materi itu kita kuasai, baik kemungkinan pertanyaan maupun kemungkinan jawaban. Nah, sampai satu saat ketika di hari H kita udah belajar nih dari minggu, misalnya minggu ke-13 gitu ya, atau minggu ke-12, 12, 13, 14, 15, kemudian UAS kan. Nah, ketika pas hari H gitu ya, pas hari H ternyata kita sakit nih yang nggak memungkinkan kita untuk melaksanakan ujian, maka kondisi tersebut sudah di luar area yang kita kuasai. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah menghubungi dosen untuk meminta perpanjangan waktu untuk ujian, karena tadi kalau sakit yang sudah nggak bisa mikir gitu ya, kan ada yang pusing-pusing banget gitu ya, yang memang nggak bisa, atau misalnya demam berdarah atau tifus gitu ya, itu kan kondisi-kondisi yang bukan karena panu, bukan karena misalnya kecucuk kecucuk duri pohon jeruk gitu ya, bukan karena itu gitu ya, penyakit yang memang tidak bisa membuat kita maksimal untuk berpikir, maka itu sudah di luar kondisi kita. Ya, jadi balik lagi ke sini, jadi Allah memberikan pilihan kepada manusia untuk melakukan perbuatan. Dia mau seperti yang saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang bagaimana kita bertindak, kita harus tahu hukumnya gitu ya, baik dia haram, makruh, mubah dan sebagainya ya. Nah, kemudian salah satu lini kehidupan yang juga diatur dalam Islam adalah politik sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia, sehingga menuntut mendapat tuntunan dari agama Islam, sehingga dia tidak terpisahkan dari tuntunan Islam secara umum gitu ya. Politik, sistem politik kenegaraan, kekuasaan, pemerintahan adalah ungkapan yang menunjukkan aturan dalam bernegara dan bermasyarakat. Sumber kekuasaan, pemegang kekuasaan, tanggung jawab penguasa dan rakyat, kemudian teritorial, hukum dan wilayah, serta kedaulatan itu adalah satu kesatuan bahasan dalam politik. Nah, kenapa politik ini penting bagi umat Islam? Agar umat Islam itu punya visi gitu ya, punya semangat gitu ya. Meskipun kalian untuk teman-teman hukum, kaitan dengan pembicaraan politik ini sangat erat, jadi nggak mungkin dipisahkan pembahasan politik dengan hukum gitu ya, anak-anak hukum gitu ya, teman-teman hukum. Kemudian untuk teman-teman manajemen maupun akuntansi, politik juga berpengaruh gitu. Seperti kita lihat sekarang pembahasan antara pilihan di COVID gitu ya, permasalahan COVID-19 ini, pilihan pemerintah itu kan mau menguatkan ekonomi atau menyelamatkan jiwa gitu ya. Ini dua pilihan yang sulit untuk dipilih gitu ya, ketika dia tidak punya prioritas pengetahuan yang baik gitu ya. Jadi memang harus dipilih, kalau secara hukum Islamnya gitu ya, harus dipilih mengutamakan kehidupan manusianya gitu ya. Jadi kita buat nih, kalau saran saya gitu ya, untuk COVID ini kita buat zona-zona mana yang memang benar-benar merah,
mana yang benar-benar hitam, mana yang benar-benar kuning, mana yang benar-benar hijau gitu ya. Ketika itu dalam lingkungan yang hijau, maka aktivitas teman-teman yang atau orang-orang masyarakat yang ada di lingkungan yang hijau itu, mereka hanya boleh beraktivitas gitu ya, beraktivitas ekonomi, jualan, dagang dan sebagainya di area itu saja ya, nggak boleh keluar. Misalnya Purwokerto adalah daerah hijau, maka orang-orang Purwokerto hanya bisa beraktivitas di situ. Jadi kita boleh kereta gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa gitu ya, tetap dibatasi untuk masuk ke sana. Ya, sementara yang merah maupun yang hitam harusnya di lockdown memang di rumah mereka masing-masing, tinggal kita beri asupannya gitu kan. Nggak mungkin mereka di rumah aja nggak bekerja tapi nggak makan gitu kan, sama aja mematikan orang gitu ya. Dan berapa korban yang sudah ada ketika COVID ini terjadi. Walaupun usaha pemerintah juga sudah diupayakan gitu, hanya terlihat tidak tertata dengan baik begitu. Baik, selanjutnya di slide berikutnya. Nah, tuntutan Islam dalam urusan politik dan kenegaraan. Oh ya, saya lupa untuk bahasa asing, bahasa Inggris gitu ya. Itu juga akan terkait dengan masalah perpolitikan, karena salah satu cara untuk Islam itu tegak ataupun Islam itu berjaya di masa lalu gitu ya, mereka para ilmuwan dan juga orang-orang yang mengemban sebagai kaum muslimin, mereka menguasai bahasa asing. Jadi nggak cuman bahasa ibunya saja, bahasa Arab saja, tetapi dia juga menguasai bahasa asing gitu ya. Jadi penguasaan bahasa asing yang banyak ini akan mampu memberikan kontribusi yang lebih gitu, karena kita akan banyak baca, kita akan banyak tahu dari perspektif yang berbeda gitu ya. Nah, saya sambung ke slide ini. Tuntutan Islam dalam urusan politik dan kenegaraan dalam garis besarnya sudah ada dalam aturan Al-Quran dan hadis gitu ya. Namun dalam penerapan dan pelaksanaannya secara terperinci belum jelas, sehingga menimbulkan berbagai persepsi di kalangan pemuka atau mujtahid Islam. Karena itu perbedaan pandangan maupun pergeseran gitu, pergesekan gitu ya dengan berbagai aliran filsafat dan kultur di masanya gitu ya. Nah, dalam studi pemikiran politik Islam tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan terdapat 3 aliran. Yang pertama, bahwa Islam adalah segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik dan bernegara. Karena itu umat Islam diwajibkan mengikuti aturan bernegara dalam Islam dan tidak meninggalkan sistem yang dilaksanakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Khulafaur Rasyidin, maksudnya khalifah, dan tokoh-tokoh aliran ini antara lain Rashid Ridha, Said Qutb, Hasan al-Banna maupun Maulana Abu al-Ala. Kemudian buku yang bagus untuk teman-teman membaca terkait sistem politik Islam ataupun pemerintahan Islam itu bukunya Al-Mawardi gitu ya. Nah, beliau adalah fokus pada istihad terhadap politik Islam dalam buku Al-Ahkam As-Sultaniyah. Nah, sekitar teori Abbasiyah Ibnu Khaldun, teori ini dikemukakan karena dianggap sebagai buah pemikiran dari yang paling orisinal dalam buku Muqaddimah. Kemudian aliran kedua, jadi yang fokus pada Islam gitu ya. Yang kedua, Islam semata-mata agama yang mengurusi umat manusia agar hidup mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti, kemudian merupakan tugas utama para nabi dan termasuk Rasulullah, bukan untuk mendirikan sebuah negara. Ya, jadi ini bagian disampaikan menurut pendapat yang kedua ini, bahwa ini adalah tugas Rasulullah gitu ya.
setelah itu bukan tugas kita. Padahal untuk lihat beberapa hadis berikutnya itu banyak yang menekankan kita untuk kembali kepada sistem Islam, ya. Yang tokoh-tokohnya yaitu Ali Abdul Ar-Razik dan Husain. Aliran ketiga, bahwa Islam tidak memiliki ajaran atau tuntutan secara lengkap detail terkait ketatanegaraan, kan tapi memiliki seperangkat tata etika dalam kehidupan bernegara. Tokohnya Muhammad Hussein Haikal. Jadi perbedaan pendapat itu seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa Islam rahmatan lil alamin tidak boleh dilihat sebagai sebuah perpecahan gitu. Tetapi kita mencari dalil yang paling kuat itu yang mana. Jadi teman-teman harus banyak membaca untuk tahu mana dalil yang kuat. Secara etimologi, secara bahasa gitu, kata politik dalam bahasa Yunani disampaikan sebagai kata polis yang diartikan sebagai kota atau negara kota. Nah, selanjutnya kata tersebut berkembang menjadi politis yang berarti warga negara, serta politikus yang artinya kewarganegaraan. Kata politik dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, sebagai ilmu atau pengetahuan terkait ketatanegaraan atau kenegaraan. Yang kedua, segala urusan atau tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara. Yang ketiga, kebijakan atau cara bertindak dalam menghadapi satu masalah. Kata siasah atau politik dalam bahasa Arab berarti mengurus, mengatur, atau memerintah. Maka secara umum dapat ditegaskan bahwa Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Ini yang menjadi benang merahnya gitu ya. Menurut almarhum Buya Hamka, yang ini ulama tetapi juga pemikir gitu ya terkait negara, yang beliau terkenal tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negeri jiran gitu ya, di negeri tetangga Malaysia. Ungkapan-ungkapan yang disampaikan beliau cukup banyak yang di-quote atau dikutip gitu ya. Nah, salah satunya yang beliau sampaikan, Islam adalah agama dan negara, tidak ada pemisahan di antara keduanya, sedangkan pemerintah merupakan perlengkapan dari agama. Ilmu Al-Qayyim memberikan arti siasah atau politik adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan, kebaikan gitu ya, dan terhindar dari kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukan baik kepentingan agama, sosial, dan politik. Kemudian dalam buku Abdul Mu'in Salim tentang konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Quran, bahwasannya cita-cita seperti yang dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman dan beramal soleh dalam Al-Quran, terwujudnya sebuah sistem politik. Kedua, berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap dan terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Contoh kecil saja, misalnya saya membicarakan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Dalam Islam kita itu dilarang mendekati zina, mendekatinya aja dilarang, lagi melakukan gitu ya. Zina itu berdua-duaan, salah satu caranya itu setan akan membisikkan orang-orang yang hanya berduaan. Berduaan itu maksudnya baik di jalan, di kendaraan, di rumah gitu ya, yang orang lain nggak boleh masuk di antara obrolan mereka berdua tanpa izin mereka. Ya, itu namanya khalwat ya. Nah, di masyarakat kita sekarang itu mulai bergeser gitu ya, ketika ada gadis atau bujang yang malam minggu di rumah aja gitu ya, yang jomblo sejati gitu ya, karena memang fokusnya belum mencari pasangan, mereka akan dicemooh. Padahal dulu itu gambaran Islam, gambaran di masyarakat secara umum itu yang dia di rumah aja
di malam minggu gitu ya, kemudian sibuk membaca, sibuk aktivitas yang lain, aktivitas positif yang lain, kumpul sama teman-temannya untuk diskusikan sesuatu atau kerja kelompok dan sebagainya, itu nggak pernah dicemooh. Tapi yang sekarang itu bahkan ada beberapa orang tua yang dia ngapain sih di rumah aja sana, pergi gitu ya, cari pasangan gitu loh gitu. Jadi ada pergeseran seperti ini. Kita lihat di perfilman ataupun sinetron gitu ya teman-teman, mungkin karena online gitu, istirahatnya sambil nonton sinetron gitu ya. Nah, sinetron yang ada sekarang itu kan anak-anak muda sudah dicekoki gitu ya dengan kehidupan materialisme gitu. Misalnya kehidupan keluarga A, keluarga B, keluarga C, yang itu lebih kelihatan materinya gitu ya. Berapa mobil yang dia punya, berapa motor yang dia punya, berapa besar rumah dia gitu ya. Nah, gambaran-gambaran seperti ini yang merusak gitu ya, merusak pemikiran anak-anak muda. Jadi kita merintis keuangan kita itu, anak-anak muda sekarang gitu ya, kalau kita contoh Rasulullah itu kan merintis sejak beliau kecil, beliau sudah diajarkan untuk mengembala kambing gitu ya, untuk berusaha dengan tenaganya sendiri gitu. Kalau kita pun bisa melakukan hal tersebut. Jadi jangan disibukkan dengan omongan-omongan orang, oh ini yang jomblo sejati gitu ya. Jangan tergoyahkan dengan pendapat yang demikian. Jika kalian sudah siap, maka nikahlah gitu ya. Jangan ragu, misalnya masih semester 5 tapi udah pengen nikah, tapi udah siap nih secara ekonomi, secara batin gitu ya. Ekonomi ini maksudnya bisalah untuk ke depan itu kamu berusaha mencari penghasilan gitu ya, untuk bisa menghidupi keluarga ataupun berhidup bersama pasangannya ya. Jadi ini yang harus teman-teman juga pahami gitu ya, bahwa kalau kita punya pemikiran yang maju ke depan gitu ya, yang punya visi dan punya misi gitu. Visi itu keinginan kita, nah misi itu langkah-langkah yang kita akan lakukan untuk mendapatkan visi tersebut. Ini juga harus mengarah kepada bagaimana Islam menunjukkan hal tersebut ya. Nah, mari kita lihat sedikit bagaimana Al-Mawardi gitu ya merumuskan ketatanegaraan dalam pandangan Islam ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala diawali dengan asal mula negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sunnahnya menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Jadi manusia itu punya potensi, seperti misalnya potensi itu misalnya saya analogikan seperti pisau gitu ya. Dia punya potensi memang untuk memotong gitu ya. Tinggal bagaimana orang itu akan menggunakan, memotong buah atau untuk menusuk orang gitu. Itu adalah pilihan. Seperti juga manusia. Manusia itu punya potensi untuk mencintai satu sama lain, baik dia laki-laki maupun perempuan. Nah, tinggal kita ikutin aturan Allah itu seperti apa gitu ya. Allah kan tidak meminta kita menghilangkan rasa cinta kita kepada orang lain, kepada lawan jenis gitu ya. Tetapi Allah mengatur untuk bisa rasa cinta ini tersalurkan dengan baik, yaitu dengan sebuah bingkai pernikahan, yang di situ nanti nuansanya akan berbeda gitu ya. Ketika pernikahan diadakan, itu kan akan ada pembicaraan keluarga besar gitu ya. Jadi terbuka gitu, orang akan tahu kalian akan punya pasangan itu dengan siapa, calon istrinya yang mana gitu ya. Dan suasananya akan suasana dalam keluarga itu akan tenang gitu ya. Beda dengan misalnya kalian apa ya namanya, sembunyi-sembunyi.
orang tuanya tidak setuju gitu ya, kemudian mengambil jalan sembunyi-sembunyi. Nah ini nuansanya akan berbeda. Sampai nanti misalnya yang dia pernikahan mempunyai anak, itu akan disambut gitu ya, anaknya itu akan disambut oleh keluarga besarnya. Tetapi kalau yang maaf ya, kalau berzina gitu ya, maka ini sambutannya juga akan berbeda gitu ya. Manusia dengan kelemahannya itu dikaruniai Allah gitu ya, tadi potensi, kita balik lagi ke potensi. Manusia dengan kelemahannya itu dikaruniai Allah atau Tuhan potensi untuk mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Potensi ini adalah akal dan agama. Selain itu, masing-masing orang memiliki kekurangan dan kelebihan, memiliki watak dan bakat yang berbeda. Jadi, misalnya saya tuh berdagang bisa, tetapi bukan passion saya. Saya lebih passionnya itu membuat orang paham akan sesuatu. Saya lebih tertarik membuat orang yang nggak bisa menjadi bisa, gitu, daripada saya harus berjualan. Tapi kan ada juga orang-orang yang senang memang berjualan, gitu ya. Jadi itu adalah potensi dari masing-masing. Tetapi potensi secara besarnya manusia sebagai dia kapasitas sebagai manusia, dia punya akal dan agama, gitu ya. Nah, dengan yang berbeda-beda itu mereka bisa bekerja sama, saling tolong menolong. Misalnya Mbak Yuli gitu ya, yang saya tahu di prodi hukum dia aktif menjual sesuatu gitu ya. Kemudian dia ada produk nih, misalnya terkait bagaimana membuat makanan itu menjadi crunchy gitu ya. Nah, kemudian saya usulkan gini aja, kamu buat video yang memberikan tutorial bagaimana cara membuatnya gitu ya, yang simple tetapi menarik gitu ya. Jadi ide saya itu memberikan pelebaran terhadap apa yang dia lakukan gitu ya. Selama ini kan dia cuma jual aja, tetapi belum membuat orang-orang itu menggeliat untuk membeli barang dia gitu ya. Nah, ini salah satunya gitu ya. Contoh saja untuk tadi saling tolong menolong, atau misalnya sini saya jualkan gitu ya, saya bantu jualkan ke tetangga saya ataupun ke rekanan yang saya paham gitu ya. Ini juga sebagai bagian dari saling tolong menolong. Nah, keanekaragaman sifat dan kemampuan manusia itu mendorong untuk bersatu, tolong menolong, dan akhirnya bersepakat untuk mendirikan negara yang adem gitu ya, yang tentram, yang semuanya bisa dinaungi gitu ya. Nah, menurutnya mendirikan sebuah negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama. Nah, sendi-sendi negara itu harus ada agama yang dihayati. Jadi tidak hanya masyarakatnya, tetapi juga penguasanya itu harus ada agama yang menjadi patokannya, gitu ya. Penguasa yang berwibawa, keadilan yang menyeluruh, keamanan yang merata, kesuburan tanah yang berkesinambungan, dan juga harapan kelangsungan hidup. Kemudian adanya kewajiban mendirikan negara. Negara didirikan untuk meneruskan misi kenabian dalam rangka menjaga keutuhan agama dan kemaslahatan umat dalam sebuah kewajiban dalam agama secara konsensus. Ya, meskipun kewajiban hanya fardu kifayah atau kewajiban yang ditujukan kepada segelintir orang untuk melaksanakannya, dan apabila negara dapat dijalankan maka gugurlah kewajiban yang lain. Tetapi umat wajib mentaati penyelenggaraan negara itu sebagai pemegang perkara atau ulul amri. Syarat menjadi wakil rakyat dan pimpinan, yaitu memiliki sikap yang adil. Jadi kalau kalian mau bercita-cita menjadi pemimpin rakyat, maka latihlah diri kalian untuk saat ini sampai dengan selanjutnya untuk memiliki sikap yang adil. Kemudian memiliki ilmu pengetahuan
Kemudian memiliki wawasan dan hikmah kearifan yang mampu memilih imam yang tepat. Kemudian syarat menjadi imam adil dalam segala persyaratannya, memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, kemudian sehat panca inderanya, gitu ya, sehat juga dan normal anggota jasmaninya, mempunyai kecakapan dalam mengatur dan memiliki keberanian serta kemampuan melindungi rakyat dan ini yang Quraisy ini tertentu saja. Ya. Nah, ini politik dalam bahasan Islam itu ada politik dalam negeri dan politik luar negeri. Nah, dalam negeri ini biasanya antara negara dengan warga negaranya. Politik luar negeri ini nanti antara sebuah negara yang dibentuk dengan negara-negara yang lainnya. Nah, ini hubungan terkait pemerintahan dan pengaturan pemerintahan tanpa diskriminatif. Jadi nggak boleh kalau dia sudah bilang sebagai saya sudah memproklamirkan bahwa saya adalah warga negara A, gitu ya, maka negara itu wajib untuk memberikan hak dan kewajibannya kepada orang tersebut, ya, baik dia warna kulitnya hitam, putih, kuning, merah dan sebagainya. Bahkan terakhir itu saya dengar ada yang berwarna purple, pun saya belum tahu di daerah mana, tetapi disampaikan itu kulit manusia yang berwarna ungu adalah orang-orang yang hidup di daerah yang sangat terik, gitu. Jadi kulit tubuh kita itu memberikan indikasi di mana sebenarnya kita bisa hidup, ya. Jadi kalau kita ditaruh di Eropa itu kita kedinginan luar biasa karena kulitnya tidak bisa beradaptasi kalau terlalu lama, ya. Jadi karena dia lebih kepada negeri yang bersuhu tropis, gitu ya. Kemudian juga ini dari hadis Bukhari, hadis riwayat Bukhari, gitu ya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an iyatihi, gitu ya. Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Nah, kontribusi Islam dalam politik nasional sebagai advokasi dan edukasi masyarakat umum tentang politik dan bernegara secara baik dan benar, gitu ya. Kemudian banyaknya partai politik Islam dan memberikan masukan yang membangun kepada pemerintah. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Jika ada yang belum dipahami, kita bisa diskusikan di ruang forum, gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.